warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan hari ini anak-anak kelas 7A? Baik. Semangat ya? Semangat. Bahagia ya? Bahagia. Sekarang sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Aurel. Coba Mbak dipimpin doa. Masya Allah, luar biasa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya hari ini ya? Buku akidah akhlak sudah dibawa? Sudah ada di meja kalian? Alat tulis sudah disiapkan? Nah, sekarang Bu Guru absen terlebih dahulu. Hari ini berangkat semua? Ada yang nggak berangkat? Ada 15, jumlahnya ada 13, berarti ada yang nggak berangkat? 2. Kenapa? Sakit? Sudah dijenguk? Belum, baru berapa hari? 1 hari? Ya, kita doakan semoga teman kita yang hari ini sakit dan tidak berangkat sekolah, besok Allah beri kesehatan dan semangat untuk bisa berangkat sekolah lagi dan semangat lagi. Untuk memulai pelajaran hari ini agar kita lebih semangat, kita, pada hari ini, bab kedua, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Minggu kemarin kita belajar tentang akidah Islam. Akidah Islam ada yang tahu? Keyakinan terhadap rukun iman, terhadap rukun Islam. Setelah kita belajar tentang akidah, harus keyakinan dalam hati kita harus semakin meningkat. Ditunjukkan dengan apa? Sholat kita semakin rajin. Terus apa lagi? Perilaku kita semakin baik. Rasa cinta kita kepada orang tua, guru, dan sesama harus semakin meningkat. Pinter. Sebelum kita belajar ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita harus meyakini bahwa Allah itu ada? Meskipun kita tidak bisa melihat adanya Allah dengan panca indera. Mengapa? Bisa dijawab? Karena adanya makhluk seisinya ini menunjukkan Allah itu ada. Ada sifat apa itu? Sifat wajib. Artinya apa itu ada ya? Sifat wajibnya apa? Ya Bapak bahasa apa? Wujud. Adanya alam semesta ini, adanya manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu wujud. Ya, yang mau menjawab silahkan dengan suara yang kencang. Tidak usah takut salah. Yang kedua, mengapa manusia tidak boleh sombong dengan kemampuannya yang dimiliki? Karena ada Allah yang apa? Nah, Mbak? Karena ada Allah yang
lebih berkuasa. Ada Allah yang lebih berkuasa, apalagi merajai, ya. Manusia itu tidak memiliki kemampuan apapun, semuanya dikendalikan oleh Allah. Ya, kita terlebih dahulu ice breaking, afirmasi positif. Kita mendoakan diri kita sendiri dengan kata-kata yang baik. 1, 2, 3. Saya cerdas, saya semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Satu kali lagi coba. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Nah, kita akan bisa kalian coret-coret ya di buku tulis kalian. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang tadi Bu Guru bagikan. Ya, bisa dilihat. Pengertian sifat wajib. Oh, ini kita akan belajar tentang sifat wajib. Apalagi? Sifat mustahil. Terus sifat jaiz dan menyebutkan sifat-sifat Allah. Setelah kita belajar tentang sifat-sifat Allah, kita nanti akan bisa mengklasifikasikan adanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ulah ya. Ini tujuan kita. Setelah kita belajar tentang sifat-sifat Allah hari ini, nanti kita paham apa pengertian sifat sifat dan menyebutkan sifat-sifat Allah. Terus apa lagi? Mengklasifikasikan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Coba kita nanti nih, kita bisa melihat gambar. Ini merupakan ciptaan Allah, fenomena atau gambar tentang alam. Ini yang menciptakan adalah Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai 2. Kalian bisa mendengarkan dan bisa membaca artinya. Dulu di atasnya adalah sambil dibaca artinya. Matahari dan bumi Allah tundukkan. Menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya bumi.
Pengertian sifat-sifat Allah. Coba gitu ya, di buku kalian ada di guru bagikan. Sifat-sifat Allah adalah dibaca kesempurnaan di depan juga ada yang pasti dimiliki Allah dan tidak dimiliki makhluknya. Sifat yang sempurna yang pasti dimiliki Allah dan tidak dimiliki makhluknya. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat ini. Ya. Sifat-sifat Allah ada berapa? 3. 1 sifat, 2 sifat, sifat gaib. Paham ya? Apa pengertian dari sifat nafsiyah? Coba. Coba dibaca sifat nafsiyah. Oh, sifat wajib. Apa pengertian dari sifat wajib Allah? Ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat wajib. Sifat wajib Allah adalah bareng-bareng sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Ada berapa coba sifat wajib Allah dibagi menjadi 4. 1. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah artinya apa? Adalah sifat untuk mengabarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berapa sifat nafsiyah? 1, yaitu sifat wujud. Ada sifat nafsiyah itu ada nafsiyah ada ya sifat wajib Allah. Tadi coba sifat Allah dibagi menjadi berapa, Mbak? Dibagi menjadi berapa? 3. 1 sifat wajib. Namanya sifat wajib. Mustahil. Lawan terus yang ketiga apa? Sifat apa? Sifat wajib Allah jumlahnya ada berapa? 20. Mustahil Allah kalau sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Ini karena kebalikannya. Nah, ini karena kebalikannya. Sifat dari Allah ada berapa? 1. Apa sifat dari Allah? Ulangi lagi Mbak Salva. Sifat dari Allah ada berapa? 1, yaitu fi'lu kulli Mungkinin kafilihi. autar Allah bebas berbuat sesuatu. Allah berkehendak. Terserah Allah itu adanya sifat jaiz. Sekarang sifat wajib Allah artinya apa? Yang pasti dimiliki Allah. Kalau sifat mustahil apa? Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Paham? Ini perbedaannya. Kalau ada pertanyaan, ada berapa sifat-sifatnya Allah? 3. 1 wajib, 2 mustahil, 3 jaiz. Kalau pertanyaannya, ada berapa sifat wajibnya Allah? 20. Ada berapa sifat mustahilnya Allah? 20. Yang 20 ini sifat wajib dibagi lagi menjadi berapa? 4. Yang pertama sifat nafsi. Nah, yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat
sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, untuk menyediakan. Ada berapa sifat salbiah? Ada 5 sifat salbiah. Nafsiyah tadi ada berapa? 1. Salbiah ada 5. Ma'ani ada 2. Berapa? Ma'ani ada berapa? 7. Ma'nawiyah ada berapa? 7. 14, 15, 10. Coba 6. 7 ya? Sudah dihitung? Ya. Ini pembagian dari sifat-sifat Allah. Dan nafsiyah wujud artinya apa? Ada. Mustahil wujud apa? Ada. Wajibnya tidak dahulu. Mustahil khusus yang serba baru. Wajib bako. Artinya apa bako? Pan. Mustahilnya apa? Pana. Artinya apa pana? Dosa. Lanjutnya mukhalafatul lil hawajisi. Apa artinya? Berbeda makhluknya. Mustahilnya apa? Nah, lanjut. Wajibnya apa? Berdiri sendiri. Mustahilnya apa, Mbak? Bisa. Nah, yang kelima apa saja? Yang kelima? Badaniyah. Mustahilnya apa? Karena ini berlawanan. Tidak mungkin. Mustahil Allah itu membutuhkan orang lain. Mustahil. Kalau Allah membutuhkan orang lain berarti seperti manusia, seperti manusia. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu segalanya. Bu, kenapa ada malaikat yang menurunkan hujan yang nyawa? Karena malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu yang untuk mengabdikan diri seluruhnya. Karena ingin selalu dekat dengan Allah. Bukan karena Allah tidak mampu. Malaikat tersebut atas perintah Allah. Malaikat Israel takut nyawane si fulan. Kalau ada tanpa perintah Allah, malaikat itu. Malaikat makhluk yang perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan pasti malaikat lakukan. Ya, bukan karena Allah tidak mampu. Paham ya? Ma'ani, kudrot, irodat, hayat, sama, basor, kalam. Terus makna biaya qadiron, muridan, aliman, ayat, sami'an, basirah, mutakaliman. Makna biaya disebutkan mustahile ajizan, mukrohan, jahilan, mayitan, asoma, aman, abkam, yang bisu. Mustahil Allah itu abkam. Abkam siapa? Bisu. Bisa dipahami? Saya aliman, maha mengetahui. Mustahil apa? Mustahil apa? Jahilan. Mungkin Allah itu ya, sudah paham? Pembagian dari sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? 3. Ada berapa sifat wajib Allah? 20. Sifat wajib Allah dibagi menjadi kelompokkan menjadi 4. Ada sifat salbiyah, ma'ani, makna. Pembagiannya maksudnya 1, salbiyah 5, ma'ani 7, makna
biar paham ya? Yuk, kita semangat lagi. Tepuk cinta, tepuk Pancasila. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, jalanan air kita, Pancasila, jiwa madrasah. Tepuk tangan buat kita semua. Paham ya? Sudah paham? Sekarang Guru bagikan LKPD. Saya mau menanyakan tugas berkelompok. Kelompok 1 itu sifat salbiah yang ada 5. Kamu nanti disuruh menuliskan sifat salbiah. Sifat salbiah apa? Dan muhalafatu qiyamul binasi. Terus wadah. Terus kolom yang kedua kamu disuruh menanyakan apa lawannya apa? Paham ya? Sama arti. Kolom yang ketiga penjelasan singkat. Apa yang kamu tahu tentang ini apa? Allah ada manusia, sebelum ada alam semesta, Allah sudah ada. Makanya kelompok 1 salbiah. Kelompok 2 sifat ma'ani. Ada berapa sifat ma'ani? 7. Yang ketiga semangat Mbak. Kelompok 3 sifat ma'aniyah. Ini nama kelompoknya. Ini berapa sifat ma'aniyah? 7. Benar. Ya. Berdiskusi penjelasan singkat terhadap sifat-sifat Allah. Ya. Sekarang kelompok 1 bisa maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zalfa Naila Syafa'ah. Perkenalkan, nama saya Nafisa Afifah. Perkenalkan, nama saya Nina Faiza. Sifat wajib qidam artinya dahulu. Mustahilnya hudus artinya baru. Karena Allah qidam artinya dahulu dan mustahil hudus artinya baru, Allah sudah ada sejak dahulu tanpa diawali oleh keberadaan dan tidak bergantung pada apapun untuk wujudnya. 2. Baqo artinya kekal. Sifat mustahilnya fana artinya rusak. Karena Allah baqo artinya kekal dan mustahil fana artinya rusak, Allah tidak akan berakhir dan tidak akan binasa. Keberadaannya terus-menerus selamanya. 3. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Mustahilnya musalatul lil hawadisi. Karena Allah mukhalafatul lil hawadisi dan musalatul lil hawadisi, Allah maha sempurna dan tidak menyerupai ciptaannya dalam bentuk apapun. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Mustahilnya ihtiyaju lil ghairumi. Karena Allah qiyamuhu binafsihi dan mustahil ihtiyaju lil ghairihi, Allah tidak mungkin butuh kepada makhluk. Semua makhluk membutuhkan Allah, tetapi Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun. Yang kelima, wahdaniyah artinya esa. Mustahilnya ta'adud artinya berbilang. Karena Allah wahdaniyah dan mustahil ta'adud, Allah satu setanggungan yang wajib disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah maju di depan. Ada yang mau ditanyakan? Hasil diskusi semakin paham apa semakin bingung tentang sifat-sifat wajib Allah? Paham apa bingung? Paham. Ya. Coba kita menyimpulkan bahwa sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah itu adalah menunjukkan sifat kesempurnaan
manusia tidak boleh bersifat sombong. Apalagi kalian tidak mau taat kepada Allah. Hari ini sudah paham semua ya materi kita, sifat Allah. Paham semua? Bagaimana perasaan hari ini setelah kita belajar tentang sifat Allah? Terus? Semangat. Jadi refleksi kita hari ini menggambarkan seperti cinta besar. Penuh dengan cinta dan penuh bahagia. Alhamdulillah, hari ini materi tentang sifat-sifat Allah sudah selesai. Hasil dari lembar kerja kalian nanti akan dinilai. Yang nilainya kurang minggu depan akan ada perbaikan remedi. Yang nilainya baik nanti akan ada pengayaan. Ulang ini sebelum diakhiri kita tepuk panca cinta dulu. 1, 2, 3. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.